Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Eka Satria. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah isu aktual dalam hubungan internasional dan hukum internasional, yaitu mengenai penetapan Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa atau biasanya kita sebut PBB, sebagai persona non grata oleh pemerintah Israel. Nah, kasus ini tidak hanya menarik dari sisi politik global, tetapi juga sangat penting dikaji dari perspektif hukum diplomatik, imunitas organisasi internasional, serta prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Nah, kita mulai dari latar belakang peristiwanya terlebih dahulu. Pada hari Rabu, Antonio Guterres dinyatakan persona non grata oleh Israel. Pemerintah Israel menuduh Sekretaris Jenderal PBB tersebut secara tegas mengutuk serangan rudal Iran yang diluncurkan ke wilayah Israel sehari sebelumnya. Selain itu, Israel melarang seluruh kunjungan resmi Guterres ke wilayahnya. Nah, beberapa jam sebelum keputusan itu, Guterres telah menyampaikan pernyataan yang mengecam luasnya konflik di Timur Tengah dan menyerukan gencatan senjata tanpa secara eksplisit menyalahkan pihak tertentu. Jadi pada 7 Oktober hubungan antara Israel dan PBB itu memang sudah memburuk. Nah, Guterres berulang kali menyoroti pelanggaran hukum humaniter di jalur Gaza, termasuk tindakan militer Israel yang mengakibatkan banyak korban sipil. Sikap tersebut kemudian memicu tuntutan dari pejabat Israel agar Guterres mengundurkan diri dari tersebut. Nah, dalam hukum diplomatik internasional, istilah persona non grata diatur dalam pasal 9 Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961. Pasal ini memberikan hak kepada negara penerima untuk menolak atau mengusir seorang diplomat asing dari wilayahnya tanpa perlu memberikan alasan. Namun, perlu saya tekankan bahwa ketentuan ini berlaku bagi hubungan antar negara. Sedangkan Antonio Guterres adalah pejabat dari organisasi internasional atau PBB. Dia bukan diplomat dari suatu negara. Nah, artinya, Israel secara hukum tidak memiliki kewenangan formal untuk menetapkan Sekretaris Jenderal PBB sebagai persona non grata. Tindakan ini lebih bersifat politis daripada memiliki kekuatan hukum yang sah menurut Konvensi Wina. Antonio Guterres sebagai Sekretaris Jenderal PBB dilindungi oleh Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB tahun 1946, Convention on Privilege and Immunities of the United Nations. Dalam konvensi tersebut disebutkan bahwa United Nations officials shall be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity. Artinya, pejabat PBB memiliki kekebalan hukum penuh dalam menjalankan tugas resmi mereka. Dengan demikian, Guterres tidak dapat diusir atau dibatasi geraknya oleh suatu negara anggota termasuk Israel selama ia menjalankan tugas dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal. Pernyataan Guterres yang mengancam pelanggaran terhadap hukum humaniter di Gaza memiliki dasar hukum internasional yang kuat. Dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 ditegaskan bahwa warga sipil harus dilindungi dari dampak langsung konflik bersenjata. Penggunaan kekuatan juga harus bersifat proporsional dan tidak membabi buta. Dan yang terakhir, pihak yang berperang wajib membedakan antara sasaran militer dan non-militer. Nah, ketika Guterres menyoroti pelanggaran tersebut, ia sedang menegakkan prinsip kemanusiaan universal yang menjadi dasar berdirinya PBB. Oleh karena itu, kritik terhadap tindakan militer Israel di Gaza bukan bentuk keberpihakan politik, tetapi manifestasi tanggung jawab moral dan hukum internasional. Nah, serangan rudal Iran terhadap Israel juga menimbulkan persoalan hukum internasional tersendiri. Menurut pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, setiap negara dilarang menggunakan kekuatan militer terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Namun demikian, Israel juga tidak dapat membalas secara berlebihan. Hukum perang internasional mengatur prinsip necessity atau kebutuhan militer dan proportionality
atau kesebandingan yang harus dipatuhi dalam setiap tindakan balasan militer. Nah, dengan kata lain, baik Iran maupun Israel sama-sama memiliki kewajiban hukum internasional untuk menahan diri dan mematuhi ketentuan hukum humaniter. Deklarasi persona non grata terhadap Sekjen PBB merupakan tindakan politik simbolik yang ingin menunjukkan ketidakpuasan Israel terhadap PBB. Namun, secara diplomatik, tindakan ini berpotensi memperburuk citra Israel di mata masyarakat internasional, mengurangi efektivitas upaya mediasi PBB di kawasan Timur Tengah, dan menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen Israel terhadap kerjasama internasional. Secara hukum, PBB adalah entitas yang bersifat supranasional dan sekjennya tidak berada di bawah yurisdiksi suatu negara anggota. Oleh sebab itu, langkah Israel dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip imunitas organisasi internasional. Kasus ini menggambarkan ketegangan klasik antara kedaulatan negara dan otoritas lembaga internasional. Israel menggunakan hak kedaulatannya untuk menolak kehadiran seorang individu di wilayahnya, sementara PBB menggunakan mandat moral dan hukum untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Dari perspektif hukum internasional modern, keduanya harus diseimbangkan dalam kerangka kerja sama internasional atau international cooperation, bukan konfrontasi. Dari seluruh uraian tersebut dapat saya simpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, ada penetapan Antonio Guterres sebagai persona non grata tidak memiliki dasar hukum internasional, karena beliau bukan perwakilan diplomatik suatu negara, melainkan pejabat organisasi internasional. Dan yang kedua, secara hukum, tindakan Israel dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip imunitas organisasi internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi 1946. Nah, yang ketiga, secara politik, langkah tersebut mencerminkan ketegangan Israel PBB yang sudah berlangsung lama dan memperburuk iklim diplomasi global. Yang terakhir, secara moral, Guterres bertindak sesuai mandat PBB untuk menegakkan hukum humaniter internasional dan kemanusiaan universal. Dan menurut analisis saya di kasus ini menggambarkan kemunduran penghormatan terhadap lembaga internasional di era modern. Tindakan Israel menolak kehadiran Sekjen PBB menunjukkan bahwa politik kekuasaan saat ini atau power politics yang masih sering mengesampingkan otoritas hukum internasional. Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat bahwa hukum internasional memang sering dikritik karena tidak memiliki mekanisme pemaksaan yang efektif. Namun, kasus ini justru mempertegas pentingnya penguatan legitimasi lembaga-lembaga internasional seperti PBB agar prinsip kemanusiaan tidak tunduk pada kepentingan politik nasional. Saya berpendapat penegakan hukum internasional harus berbasis pada moralitas universal, bukan pada keberpihakan. Ketika Guterres menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil, ia sedang menegakkan esensi utama dari hukum internasional itu sendiri, yaitu kemanusiaan. Maka tindakan Israel bukan hanya bentuk penolakan terhadap individu Antonio Guterres, tetapi juga penolakan simbolik terhadap nilai-nilai hukum internasional yang diwakilinya. Sebagai penutup, kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa hukum internasional bukan sekadar teks dalam perjanjian, tetapi juga merupakan instrumen moral dan kemanusiaan global. Ketika hukum dilemahkan oleh politik, maka dunia akan kehilangan arah dan menegakkan keadilan dan perdamaian. Itu saja dari saya. Mungkin saya ucapkan terima kasih.